Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN tema 6 subtema 1, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Semangat ya. Sebelum belajar, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran muatan PPKN kelas 6. Tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 dengan KD 3.2, yaitu dengan materi kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tahukah kalian tentang lingkungan di sekitar kita, yaitu di mana tempat kita berada? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita serta mempengaruhi kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terhadap lingkungan, kita memiliki hak dan juga kewajiban. Hak kita terhadap lingkungan di mana tempat kita tinggal. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyatnya. Ayat 2. Sedangkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3. Kedua, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak terhadap lingkungan, yaitu untuk menggunakannya demi kemakmuran rakyat. Sedangkan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, setelah kita menerima hak, kita punya kewajiban terhadap lingkungan kita. Di antaranya yaitu membersihkan lingkungan, tidak mencemari tanah, air, dan udara, hemat energi, melakukan penghijauan, melakukan konservasi hewan dan tumbuhan, atau tidak berburu hewan dan hewan-hewan langka. Kemudian menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kemudian hak kita terhadap lingkungan. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita memperoleh hak kita. Di antaranya yaitu menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan baik, kemudian terhindar dari berbagai macam bencana. Untuk tugas yang pertama hari ini, untuk muatan PKN, coba perhatikan gambar tersebut. Setelah kalian perhatikan, coba kewajiban apa yang terlihat pada gambar di samping terhadap lingkungan. Jadi kewajiban apa yang terlihat dari gambar tersebut? Silakan kalian tulis pada lembar soal yang ada. Nah, setelah selesai kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu hak memperoleh pendidikan. Yo, siapa yang di sini sedang belajar? Ya, kalian yang sedang belajar
Artinya kalian sedang memperoleh hak kalian, yaitu hak memperoleh pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31. Desainnya berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, yaitu ayat 1. Dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, yang ada dalam ayat 2. Siapa yang ada di dalam gambar itu? Nah, Indonesia mewajibkan warga negaranya mengikuti 9 tahun pendidikan dasar. Kalau kalian saat ini ada di sekolah dasar, berarti merupakan salah satu dari menjalankan pendidikan dasar. Pendidikan dasar di sekolah dasar itu 6 tahun. Untuk mencapai 9 tahun, kalian harus sekolah di mana? Ya, di SMP, yaitu sekolah menengah pertama. Kemudian, Indonesia masih memiliki masalah pendidikan, di antaranya yaitu rendahnya pemerataan pendidikan. Artinya apa? Pendidikan di Indonesia itu belum merata antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia itu juga masih rendah, tertinggal dari negara-negara yang lain. Kemudian yang ketiga, lemahnya manajemen pendidikan. Artinya pengaturan bagaimana pendidikan Indonesia diatur itu masih lemah, masih belum merata, sehingga ada ketimpangan, ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, setelah kalian tahu apa itu pendidikan, kita juga harus tahu belajar itu suatu kewajiban. Nah, akibat dari melaksanakan kewajiban itu apa sih? Nah, pastinya akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga negara. Kemudian, kewajiban sesuai dengan posisinya. Setiap posisi itu memiliki kewajiban yang berbeda-beda. Di antaranya, kewajiban terhadap diri kita sendiri, kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, kewajiban di lingkungan, kewajiban terhadap negara, kewajiban terhadap diri sendiri. Di antaranya, kalian harus menjaga kesehatan dan juga kebersihan diri. Kewajiban di rumah ada membantu orang tua, mematuhi nasihat kedua orang tua. Kemudian di sekolah, kalian wajib untuk belajar. Di lingkungan, kalian wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan, itu juga harus dijaga. Kemudian terhadap negara, membayar pajak. Dengan membayar pajak, kalian sudah melaksanakan kewajiban terhadap negara. Nah, itu tadi materinya. Kemudian dari melaksanakan kewajiban itu kita mendapatkan manfaat, diantaranya dipercaya, dihormati, dihargai, disenangi orang lain. Teman kita jadi banyak. Kemudian yang kedua, lebih kuat dalam menghadapi masalah. Artinya kita tidak cengeng. Karena apa? Kita sadar itu kewajiban kita. Kita sadar bahwa kita wajib melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi masalah itu akan terasa lebih ringan. Kemudian yang ketiga, bertindak lebih hati-hati. 4, menyelesaikan tugas dengan baik. Dan yang kelima, berani mengakui kesalahan dan berubah lebih baik lagi. Orang yang berani itu orang yang berani melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan.
Tapi orang yang baik, orang yang berani adalah orang yang berani melakukan kesalahan. Anak-anak boleh salah, tapi dia akan berubah menjadi lebih baik lagi. Kalau tadi kita sudah ketemu soal nomor 1, sekarang soal nomor 2. Yo, perhatikan. Satria adalah anak Pak Made. Dia duduk di kelas 6 SD Negeri Sukamaju. Satria seorang anak laki-laki beragama Islam, di mana Pak Made seorang pemeluk agama Islam yang taat. Dia setiap hari berjualan soto ayam. Sebagai anak yang baik, coba sebutkan 4 kewajiban Satria sebagai anak dan 4 kewajiban kepada dirinya sendiri agar Satria menjadi anak yang sukses. Soal nomor 3. Coba perhatikan gambar di samping. Perhatikan gambar di samping. Coba menurut kalian, kewajiban apa sajakah yang harus kita lakukan menghadapi situasi sesuai gambar tersebut? Coba sebutkan 4 saja ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.